Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timun Adso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang monet dulu baru kerja teman sekalian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, muka saya agak pucet ya karena saya ini habis sakit teman-teman. 2 hari saya ngedrop. Mungkin saya kena COVID mungkin karena di daerah saya ini udah kuning lagi, bahkan ada yang merah teman sekalian. Banyak sekali yang kena. Tapi mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya. Ini saya masih kondisi nggak kurang fit, tapi saya sempatkan diri untuk membuat konten buat teman sekalian. Di sini apa sih yang dimaksud monet dulu baru kita kerja? Ini cara cerdas sebenarnya teman sekalian, cara cerdas. Kenapa saya bilang cara cerdas? Karena begini teman sekalian, pihak YouTube itu udah mulai pinter. Kenapa saya bilang mulai pinter? Sebelumnya kan teman-teman kalau belum dimonet, channel YouTube-nya belum dimonet, itu nggak ada iklannya ya. Video-video kita nggak ada iklannya. Tapi kalau sekarang coba teman-teman lihat, setiap video kita walaupun belum monet itu iklannya sudah muncul. Bahkan mulai awal, pertengahan hingga akhir tuh muncul terus iklannya. Nah, uangnya itu masuk kemana? Pengiklan itu kan mengeluarkan uang untuk diberikan kepada mereka yang sudah melakukan monetisasi. Karena muncul iklannya ya, karena dipublikasikan seperti itu. Tapi kalau kita belum monet, uangnya lari kemana? Lari ke pihak YouTube teman sekalian, pihak Google. Karena apa? Mereka yang menampung uangnya sebelum kita monet. Nah, di sini bahwasanya kita kerja keras, banyak view-nya, tapi kalau belum dimonet kita nggak dapat apa-apa. Makanya saya bilang kita harus kerja cerdas. Kita harus monet dulu baru kerja. Jangan kerja terus tapi nggak monet-monet, percuma teman sekalian. Salah satu contoh ya buat teman sekalian, ini ada channel YouTube teman saya, itu subscribernya itu mentok ya, mentok di 800-900, jadi belum monet ya. Tapi jam tayangnya wow, puluhan ribu bahkan ratusan ribu, view-nya lumayan sampai ratusan ribu teman sekalian. Tapi belum monet. Nah, kalau belum monet iklannya muncul ya sia-sia, kita nggak dapat apa-apa. Yang dapat adalah pihak YouTube atau pihak Google, seperti itu teman sekalian. Di situ kan ada pembagiannya. Kita nggak dapat apa-apa seperti itu. Nah, di sini kenapa saya menyarankan teman-teman sekalian harus monet dulu baru kita kerja. Gini tekniknya teman sekalian. Kita harus kejar dulu targetnya yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube. Caranya seperti apa? Kita bisa dengan cara alami. Tapi kalau cara alami yang saya bilang tadi ya bisa lambat. Nah, kita juga bisa dengan cara manual. Cara manual itu seperti apa? Untuk mendapatkan 1000 subscriber, kita bisa dengan cara promosi. Pokoknya yang penting 1000 subscriber dulu lah. 1000 subscriber. Dalam waktu 1 bulan bisa kok. Kita dalam waktu 1 bulan kita mencapai 1000 subscriber dengan cara manual. Dengan saling sub, berkunjung ke orang lain, saling berkomentar, nonton video orang lain. Bisa. Kan menurut saya bisa teman sekalian. Habis itu yang kedua, kita bikin konten yang menarik. Durasinya jangan pendek, durasinya yang panjang. Durasinya yang panjang, habis itu memang benar-benar konten itu bermanfaat. Atau sebenarnya konten lucu ya. Lucunya terus-terusan, sebenarnya durasi 1 jam. Jangan lucunya di depan doang, di akhirnya sudah membosankan, jangan. Tapi kalau konten tutorial teman sekalian, itu mulai awal, pertengahan hingga akhir mereka akan butuhkan. Karena apa? Kalau mereka nontonnya hanya sepotong, mereka tidak akan mendapatkan ilmunya. Jadi biasanya kalau konten tutorial itu lebih kena. Salah satu contoh, seumpamanya kita membuat konten yaitu tutorial belajar Excel. Nah, tutorial belajar Excel itu kita bisa perlihatkan dulu tuh menu-menunya seperti apa, cara pengoperasiannya seperti apa. Durasi lama bisa, 1 jam bisa teman sekalian. Jadi dari satu video itu, kalau memang orang itu benar-benar belajar, dia akan nonton teman sekalian. 1 orang 1 jam. Nah, bayangkan dalam 1 hari mungkin bisa dapat puluhan jam. Bahkan 1 bulan teman sekalian kita bisa mendapatkan itu dengan cara ditonton oleh orang lain ya teman sekalian. Kita juga dengan cara manual bisa, dengan cara kita menonton sendiri. Tapi kalau kita nonton sendiri teman sekalian, kita harus pinter-pinter menyiasatinya. Contohnya begini ya, kalau kita nonton menggunakan akun yang sama, jaringan yang sama, itu kedeteksi. Percuma kita nonton seharian itu percuma. Yang kedua teman sekalian, teman-teman harus menggunakan kuota internet, menggunakan IndiHome atau WiFi seperti itu ya. Jangan teman-teman menggunakan pakai data. Kalau pakai data ya jebol seperti itu. Nah, ini merupakan cara cerdas teman sekalian. Kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube. Kalau udah tercapai, baru kita kerja benar-benar. Kerja benar-benar seperti apa? Ya banyakin videonya, kita belajar tentang teknik SEO, kita optimasi channelnya, kita optimasi videonya. Pokoknya kita optimasi semua, kita upload video setiap hari supaya apa? Penontonnya semakin banyak. Kalau yang nonton banyak, nah penghasilan kita besar. Nah, di sini juga ada yang dengan cara yaitu membeli subscriber dan membeli 4000 jam tayang YouTube. Nah, kalau untuk membeli teman sekalian, lihat dulu cara mereka memberikan subscriber dan memberikan 4000 jam tayang YouTube itu dengan cara apa. Kalau mereka dengan cara manual, it's okay, nggak apa-apa. Dengan cara promosi, dengan cara nonton sendiri, atau dengan, yang penting dengan cara manual ya seperti itu. Dengan cara alami seperti itu. Yang penting sumber traffic atau view-nya itu dari search engine YouTube ataupun dari search engine Google. Tapi kalau mereka menggunakan tool-tool tertentu,
contohnya ini menggunakan panel kah atau menggunakan apa, pokoknya jenisnya itu kayak robot yang bekerja, itu saran saya jangan teman sekalian. Mungkin sehari 2 hari nggak kedeteksi oleh pihak YouTube ya, tapi beberapa hari kemudian, mungkin ada yang berbulan-bulan itu baru kedeteksi. Kalau sudah kedeteksi teman sekalian, channel YouTube kita itu bisa kembali lagi teman sekalian. Bisa kembali dalam artian begini ya, tadinya sudah dimonet, tiba-tiba monetnya tuh hilang. Pernah ada beberapa kejadian, para subscriber saya itu komentar, "Mas, kenapa ya monet saya kok hilang, tiba-tiba kayak dibatalkan seperti itu dari pihak YouTube." Sebenarnya mereka bisa ngajukan lagi, tapi mereka harus mencapai lagi 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Biasanya itu yang terjadi bukan subscribernya, tapi jam tayangnya. Jam tayangnya tuh tiba-tiba turun. Itu ada beberapa akibat. Akibatnya itu teman-teman, pertama itu beli jam tayang YouTube dengan cara yang salah. Yang kedua teman sekalian, teman-teman itu nggak aktif. Nggak aktif itu dalam artian mungkin dalam waktu 1 tahun terakhir, teman-teman itu nggak upload video sama sekali. Jadi menurut saya teman sekalian, tahap pertama menurut saya teman sekalian, teman-teman harus capai dulu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube. Baru kerja keras. Karena apa? Kalau teman-teman kerja keras di awal hanya untuk mencapai view-nya banyak, tapi nggak bermanfaat. Seumpamanya nih view-nya udah besar ya, tapi subscribernya kan susah. Kalau konten kita itu nggak bermanfaat, konten kita itu tidak disenangi oleh orang lain, itu biasanya nggak di-subscribe, akan dibiarin aja. Apalagi kalau konten-konten game gitu ya teman sekalian. Konten game itu biasanya paling susah untuk mendapatkan subscriber, tapi view-nya bisa gede. Contohnya yang saya bilang tadi, punya teman saya itu view-nya udah gede, banyak sampai ratusan ribu, tapi subscribernya mentok di 800. Ini sudah menginjak 2-3 bulan. View-nya tuh gede teman sekalian. Harusnya dia bisa mendapatkan ratusan ribu, bahkan dalam sehari bisa dapat jutaan karena view-nya. Nah, siapa yang dapat sekarang? Kalau semuanya kita belum dimonet, yang dapat adalah pihak YouTube seperti itu. Jadi buat teman sekalian, saran saya pribadi, kita harus kerja cerdas. Kerja cerdas, kita harus monet dulu, baru kita kerja keras seperti itu. Seperti yang saya lakukan dulu teman sekalian. Saya dulu itu sebenarnya pada saat pertama kali di YouTube itu yang saya pikirkan itu bukan view-nya gede dulu. Enggak, yang penting monet dulu kalau saya dulu tuh. Cara saya tuh seperti apa? Cara saya dulu tuh komen sana, komen sini, saling sub sana, saling sub sini. Pokoknya subscriber saya itu nggak sampai sebulan, saya ingat saya 2 minggu sampai 3 minggu itu udah capai 1000 subscriber. Pokoknya saya promosi di di medsos. Pokoknya supaya subscriber saya itu meningkat. Nah, untuk jam tayang YouTube-nya teman sekalian, saya bikin video-video dengan durasi panjang yang bermanfaat, yang memang benar-benar orang itu butuhkan. Nah, saya bikin durasi panjang, habis itu saya share sana sini. Pokoknya tercapai dulu lah. Fokusnya saya itu seperti itu. Saya nggak mikirkan nanti view-nya banyak atau enggak. Pokoknya saya targetkan ini, yang penting channel YouTube saya ini monet dulu. Kalau udah monet, baru saya hentakkan teman sekalian. Tapi kalau dulu sih enaknya begini teman sekalian. Enaknya itu channel YouTube kita belum monet, itu nggak ada iklannya. Jadi otomatis para subscriber yang datang itu nggak merasa terganggu ya. Karena kalau ada iklannya tuh sebenarnya mengganggu tuh teman-teman. Di awal tuh sudah ada iklannya, di pertengahan ada iklannya, di akhir ada iklannya. Nah, kalau kita dapat uangnya nggak apa-apa. Nah, kalau kita cuma dapat iklannya doang tapi kita nggak dapat uangnya, kan sia-sia. Itu namanya bukan kerja cerdas. Kerja cerdas tuh kita monet dulu, baru kita kerja keras untuk menghasilkan uangnya. Oke, sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga teman sobat sekalian sehat selalu. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.